ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, para jomblowat ya, hendaknya berusaha mengumpulkan sifat-sifat Maryam. Yang pertama adalah al-iffah, benar-benar menjaga diri, jangan suka cengengesan sama laki-laki ya. Ya, apalagi kalau sudah punya suami, silakan cengengesan sama suami ya. Sama lelaki lain enggak ya. Kita adalah milik suami, maka hadiahkan senyuman, kelembutan ya kepada suami. Adapun kepada yang lain biasa-biasa aja ya. Ya, jangan kemudian berteman dengan lelaki baik di Facebook maupun Instagram, baik Twitter, enggak perlu ya. Enggak perlu. Kalau ingin punya iffah, sudah enggak perlu punya hubungan sama laki-laki siapapun kecuali ada hubungan yang bermanfaat, entah bisnis, entah apa kayak ya, atau kerabat. Kalau enggak perlu. Ya, ada lelaki minta pertemanan, maaf, tutup, jangan terima. Kalau anti benar-benar ingin memiliki sifat apa? Iffah ya. Sebagaimana Maryam. Kemudian yang kedua, membenarkan wa saddaqat bi kalimati rabbiha, senantiasa membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi perintahkan, Allah perintahkan, maka kerjakan. Paling tidak membenarkan, jangan ditentang. Ya. Karena mungkin dalam aturan-aturan misalnya Nabi melarang begini, sementara wanita punya hobi begini, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tunduk kepada berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia benarkan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus saya jalankan. Yang ketiga adalah wa kanat minal qanitin, adalah wanita yang taat, wanita yang ingin memiliki sifat seperti Maryam atau meniru sifat Maryam adalah taat beribadah. Bandingkan waktu kita untuk medsos dengan waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk menelaah buku-buku agama, waktu kita untuk murajaah Al-Quran, waktu kita untuk berzikir, kita bisa membandingkan diri kita. Berapa lama kita baca Al-Quran? Apakah kita betah untuk zikir pagi petang? Ya. Apakah kita betah untuk sholat qobliyah dan ba'diyah? Ataukah kita lewati hari-hari dengan sifat malas-malasan? Ya, sholat ya tidak sholat kecuali hampir habis waktunya. Sholat subuh menjelang matahari terbit, ya. Sholat duhur menjelang asar, sholat asar menjelang apa? Matahari tenggelam, sholat isya menjelang subuh. Ya. Qobliyah dan ba'diyah lewat, ya. Qobliyah dan ba'diyah lewat, ya. Sementara jadwal sinetron tidak pernah ketinggalan, ya. Jadwal berita-berita artis selalu mengikuti, ya. Artis pertama, artis kedua, ya. Beritanya begini, beritanya begitu, artis ketemu artis, ya. Berita-berita tukang maksiat kita ikuti, ya. Waliyadzubillah, ya. Kemudian berita artis, ya. Sehingga waktu kita terbuang-buang, ya. Seperti saya katakan, sebagian wanita, masya Allah, ya. Suami orang meninggal dia menangis, suaminya masih hidup dia omelin, ya. Sebagian wanita begitu, ya. Dengar suami orang meninggal nangis, ikut nangis sedih. Suaminya yang masih hidup diomelin, ya. Jangan demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah wanita yang minal qanitat, ya. Yaitu sabar dalam beribadah. Ibadah butuh kesabaran, menuntut ilmu butuh kesabaran, tahsin Quran butuh kesabaran, ya. Mencatat pelajaran butuh kesabaran, ya. Kemudian sholat malam butuh kesabaran. Ibu-ibu kita ini waktu cepat habis. Ibu-ibu, sebagian ibu sudah tua, sebagian sudah peot, ya. Sebagian sudah mulai ompong, ya. Macam-macam. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sudah sakit-sakitan. Terus waktu kita habis buat medsos, ya. Buat pertemanan yang kebanyakan, grup-grup kebanyakan, ya. Terus kapan kita mau bertemu dengan apa yang mau kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita bawa adalah amal soleh. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, ngurusin anak-anak, itu amal soleh. Wal baqiyatus shalihat, ya. Amal soleh al baqiyat yang tersisa. Adapun kecantikan akan pudar, ya. Adapun kesegaran tubuh akan pudar, semuanya akan peot, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, kepada kita juga para suami, jangan sampai kita terpedaya. Kita enggak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita manfaatkan waktu menjadi qanitin.